Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Lucy Noviani MM, dosen tetap pada program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, Indonesia. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu bersama Dr. Apoteker Foni Cokro M. Famklin dan Apoteker Sherly Tandi Aram M. Famklin, yaitu Farmasi Komunitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Farmasi Komunitas membahas tentang 1. Konsep asuhan kefarmasian dan pengobatan berbasis bukti dalam pelayanan kefarmasian sesuai regulasi yang berlaku. Dan yang kedua, mengaplikasikan konsep komunikasi efektif dalam memberikan pelayanan informasi dan edukasi penggunaan obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Mata kuliah ini juga menekankan pengelolaan dan pemberian layanan farmasi komunitas yang berorientasi pada pasien untuk memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional, meliputi konsep pharmaceutical care dan berbagai pelayanan farmasi di komunitas. Mahasiswa dapat mengakses perkuliahan dan mengunduh berbagai perangkat pembelajaran secara daring yang meliputi rencana pembelajaran semester, rencana tugas mahasiswa, rencana asesmen, dan evaluasi, juga kontrak kuliah. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipasif, dan juga berbasis kasus dengan mengintegrasikan pendekatan case-based learning dan problem-based learning. Ceramah interaktif digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap prinsip-prinsip dasar dalam asuhan kefarmasian dan pelayanan swamedikasi di komunitas. Pendekatan ini memberikan landasan teori yang kuat sebelum mahasiswa terlibat dalam kegiatan yang aplikatif. Diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk menganalisis kasus nyata, berdiskusi, dan mempraktekkan swamedikasi yang mereka telah siapkan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih keterampilan berpikir secara kritis dan analitis, mendorong kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam memberikan konseling dalam pelayanan swamedikasi. Selain CBL, saya juga menerapkan problem-based learning, di mana mahasiswa dihadapkan pada permasalahan yang relevan dengan praktik kefarmasian di dunia nyata. Dalam pendekatan ini, mahasiswa belajar secara mandiri maupun berkelompok untuk dapat mengidentifikasi isu utama, menyusun strategi pencarian informasi, dan merumuskan solusi yang logis dan aplikatif. Dengan kombinasi strategi ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasinya dalam konteks praktek profesional yang dinamis dan kompleks. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah farmasi komunitas diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang mencerminkan antara integrasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan itu tercakup dalam CPMK. Adapun CPMK yang akan diakomodasi dalam mata kuliah ini meliputi sub CPMK 1, ketepatan menyelesaikan soal terkait tentang pharmaceutical care dan terapi yang optimal atau rasional. Sub CPMK 2, ketepatan menyelesaikan soal terkait tentang screening resep. Sub CPMK 3, ketepatan menyelesaikan soal terkait tentang penulisan kopi resep dan penyiapan resep. Sub CPMK 4, ketepatan menyelesaikan soal terkait tentang KIE. Sub
CPMK 5, ketepatan menyelesaikan soal terkait tentang standar operasional prosedur. Sub CPMK 6, ketepatan menyelesaikan soal terkait tentang swamedikasi dan obat wajib apotik. Dan sub CPMK 7 tentang ketepatan mendemonstrasikan role play dan menyelesaikan kasus pelayanan kefarmasian di komunitas tentang nyeri dan demam, ISPA, gangguan pencernaan, gangguan kulit, gangguan mata, telinga, dan rongga hidung, dan penyakit dismenorea serta vaginal thrush. Nah, materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi beberapa materi, antara lain konsep pharmaceutical care, terapi yang rasional, screening resep baik administratif maupun farmaseutis, illegible handwriting, kemudian penulisan kopi resep, penyiapan resep baik itu racikan dan non-racikan, pembuatan patient medication record, KIE, pembuatan SOP, konsep swamedikasi, metode penilaian dan konseling pasien swamedikasi, obat wajib apotik, dan role play swamedikasi yang meliputi gejala nyeri dan demam, ISPA, gangguan saluran cerna, gangguan kulit, gangguan mata, gangguan telinga, dan swamedikasi pada penyakit di rongga mulut, swamedikasi pada penyakit dimenorea, dan swamedikasi pada vaginal thrush. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara objektif dan berbasis pendekatan outcome based education dengan pembagian ujian tengah semester 30%, tugas 40%, dan ujian akhir semester 30%. Penilaian didasarkan pada indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya juga menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur serta memberikan umpan balik kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses refleksi untuk peningkatan kualitas pelajaran dan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa serta menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, komunikatif, dan adaptif terhadap permasalahan di bidang kefarmasian. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah farmasi komunitas dengan topik swamedikasi pada gangguan mata, hidung, dan mulut. Ini kita akan diskusi terkait dengan mata kuliah farmasi komunitas. Topik diskusi kita adalah hari ini tentang bagaimana teman-teman nanti ketika praktek di apotik melakukan swamedikasi pada keluhan pasien dengan gangguan mata, hidung, dan mulut. Kira-kira kalau menurut teman-teman, gangguan mata paling sering ketemu di apotik berupa apa? Mata merah, apa lagi? Gatal, apa lagi? Perih, apa lagi? Berair, betul. Itu khas banget karena posisi kita di Jakarta biasanya ada polusi dan lain-lain. Tetapi tidak semudah itu ketika kita melakukan swamedikasi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan swamedikasi pasti kita akan bertanya, ada nggak penyakit penyertanya? Karena kalau misalnya kalian nanti akan menanyakan seperti itu saja, maka kecenderungannya apa? Kalian akan memberikan obat untuk hanya meringankan iritasi. Padahal tidak selamanya sakit mata itu selalu disebabkan karena iritasi. Bisa saja dia glaukoma, bisa saja dia ada alergi, dan seterusnya. Ya, tapi untuk level mahasiswa kita akan coba menerapkan swamedikasi pada pasien-pasien dengan keluhan ringan. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan sebagai pendahuluan, karena terlalu banyak pasien-pasien dengan keluhan seperti ini, tentunya kata kunci pada saat kalian melakukan swamedikasi adalah apa? Bertanya kepada pasien. Ya, jadi jangan pernah ada pasien datang kemudian ke apotik dan mengatakan, "Mbak, saya matanya merah, saya kepengen beli obat gitu misalnya gitu ya." Nah, terus kalian memberikan, itu benar nggak? Tidak, karena belum tentu keluhan itu bisa diatasi dengan obat yang diminta oleh pasien. Pasien itu lebih cenderung memilih produk karena informasi yang dia terima dari iklan, temannya, dan seterusnya, betul nggak? Nah, jadi lebih baik kita bertanya sudah berapa lama keluhannya terjadi, terus kemudian apa yang sudah diberikan. Jadi metode apa yang bisa digunakan pada saat swamedikasi? BW, AM, apa lagi? AS method, apa lagi?
Ya, jadi silahkan sesuaikan dengan kondisi pasien, silahkan sesuaikan juga dengan kondisi di apotek. Ya, karena ini terlalu banyak, jadi teman-teman harus melihat kembali keluhan yang ada dan kemudian menghubungkan berapa durasinya obat yang sudah digunakan, penyakit penyertanya, terus apalagi ada alergi obat atau tidak, dan kemudian apakah ada obat-obatan yang menyebabkan terjadinya misalnya kalau di mulut misalnya sariawan, kan ada beberapa obat yang mencetuskan penyakit mulut atau mata. Nah itu penggalian itu yang penting pada saat suamedikasi. Ya, nah sekarang kita masuk ke studi kasus. Jadi hari ini kita akan coba masuk ke kasus kedua, suamedikasi gangguan mata. Kalian sudah lihat patient profilnya, yaitu seorang perempuan 24 tahun. Kemudian dia merasa ya, keluhan yang dirasakan adalah dia merasa ada paparan debu yang banyak, dan kemudian dia juga saat dia bersih-bersih gitu ya, sehingga matanya itu merah dan pedih gitu. Nah, keluhannya udah 1 hari dan belum pakai obat. Jadi ada satu pasien datang ke apotek dengan keluhan dia matanya kayaknya merah karena ada habis bersih-bersih. Dia datang ke apotek untuk minta obat ya. Nah, masalahnya adalah dia matanya merah, tidak terjadi ke satu mata, tapi ada di 2 mata, gatal, berair. Ini keluhan pasien ya. Kemudian riwayat alerginya, dia punya riwayat alergi ketika kena bersih-bersih, terpapar debu, dia ada bersin-bersin gitu ya. Tapi tidak ada danger simptomnya, tidak bernanah, tidak lengket saat bangun tidur, jadi tidak belekan, tidak ada penglihatan kabur, juga tidak memakai lensa kontak dan tidak merasa mual ketika dari duduk ke berdiri. Oke? Paham ya kasusnya ya? Sekarang kita panggil mahasiswa yang akan hari ini role play. Siapa dengan siapa? Yuk, silakan. Tolong diamati, nanti dikasih komentar ya. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apotek Atma Jaya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Pagi Bu, ini Bu, saya merasa mata saya tuh nggak enak karena mata saya ini merah, terus juga gatal, terus juga berair gitu Bu. Berarti ini keluhannya untuk Ibu sendiri ya Bu? Jadi Ibu ingin beli obat untuk diri Ibu sendiri? Iya benar Bu, buat saya sendiri. Oh baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Rachel, apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin meminta waktu Ibu ya Bu, sebentar saja, hanya 3-5 menit mungkin Bu, untuk saya bisa menggali informasi agar saya juga bisa merekomendasikan obat yang tepat nih untuk Ibu. Apakah Ibu berkenan? Iya berkenan Bu. Baik Ibu, sebelumnya ini kan tadi Ibu ada bilang ya Bu, mata Ibu merah, gatal, dan juga berair. Kira-kira ini terjadi hanya di satu mata saja atau di kedua mata, atau mungkin Ibu bisa tunjukkan Bu di mana lokasinya? Iya nih Bu, ini tuh kalau misalnya Ibu bisa lihat sendiri di dua-dua matanya. Terus juga kalau ini saya ngeliat merahnya tuh hampir di seluruh mata, tapi kayak di ujung-ujungnya tuh lebih merah lagi Bu. Oh iya Bu, baik-baik. Pasti tidak nyaman sekali ya Bu. Kalau begitu ini sudah terjadi berapa lama ya Bu, atau sejak kapan Bu? Kayaknya baru kemarin deh saya baru ngehnya gitu Bu. Oh baru ya Bu, berarti sebelumnya ini Ibu ada keluhan lainnya nggak Bu? Misalnya kotoran mata Ibu ada lengket atau mungkin bernanah, ada tidak Bu? Nggak ada sih Bu, nggak ada bernanah. Terus juga tadi pagi saya bangun nggak ada lengket-lengket itu, nggak ada sih Bu. Tidak lengket dan tidak bernanah berarti ya Bu. Kalau gitu apakah Ibu ada mengalami keluhan lainnya, misalnya nyeri hebat gitu Bu pada mata Ibu? Apakah ada Bu? Nggak ada sih, nggak ada nyeri gitu, cuman kayak gatel aja. Oh jadi nggak nyaman ya Bu? Pasti tidak nyaman sekali sih memang. Kemudian Bu, apakah ketidaknyamanan ini sampai mengganggu penglihatan Ibu? Misalnya penglihatan Ibu jadi kabur, atau mungkin mata Ibu jadi lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau misalnya terkena matahari atau sinar apa gitu langsung silau sekali, atau mungkin Ibu mengalami mual gitu Bu, ada Bu? Enggak sih, saya kalau misalnya lihat masih aman aja. Terus juga mual juga enggak, cuman yang tadi kayak gatel doang, jadi nggak nyaman gitu sih Bu. Oh baik Ibu. Kalau begitu, apakah sebelumnya Ibu sempat ada pakai lensa kontak mungkin Bu sebelum akhirnya mengalami keluhan ini? Nggak ada Bu, nggak ada. Oh tidak ya Bu. Kalau gitu, apakah Ibu memiliki riwayat alergi tertentu, misalnya terhadap makanan atau serangga atau mungkin debu? Apakah ada Bu? Oh ada Bu, kalau misalnya nih
Kalau gitu apakah ibu sempat Bu terpapar debu sebelumnya sampai akhirnya timbul gejala? Iya, kayaknya kemarin itu kan aku bersih-bersih rumah tuh. Nah, kayaknya debunya emang lagi banyak banget. Jadi mungkin bisa aja kena debu kali ya, Bu? Bisa Bu, bisa saja terjadi. Berdasarkan informasi yang ibu berikan, kemungkinan besar ibu mengalami iritasi ringan Bu pada mata ibu. Sebelumnya apakah ibu sudah sempat menggunakan obat untuk meredakan gejala yang ibu rasakan atau obat tetes mata ada Bu? Oh, belum. Saya nggak punya, jadi saya mau beli gitu. Jadi ingin beli sekarang ya Bu. Baik, untuk sekarang saya merekomendasikan obat ini Bu. Ini adalah sodium kromoglikat Bu. Ini bisa meredakan iritasi ibu, termasuk gejala mata merah, berair, dan juga gatal. Gimana ya Bu cara pakainya? Oh, ini mudah saja Ibu. Ibu kan tadi bilang mata ibu keduanya merah ya Bu. Nah, ini obat tetes mata Bu. Jadi ibu cukup teteskan saja pada mata ibu masing-masing. Gak perlu banyak-banyak, 1-2 tetes saja sudah cukup. Nah, pemakaiannya itu untuk 4 kali sehari ya Bu. Oke, berarti tinggal ditetesin aja gitu Iya, ya? benar sekali Ibu. Kemudian ada hal-hal yang perlu Ibu perhatikan Ibu. Jangan mengucek mata ya Bu, karena itu bisa memperparah merah. Terus juga tangan ini kan banyak kumannya Bu. Jadi Ibu kalau mau pegang mata itu cuci tangan dulu biar tidak terjadi iritasi. Kemudian ada juga Bu hal-hal yang harus Ibu ingat. Kalau misalnya mata Ibu nanti ada kotoran mata yang lengket atau bernanah, penglihatannya kabur, lebih sensitif, atau mungkin tidak kunjung membaik atau malah memburuk setelah 7 hari pemakaian, Ibu bisa segera konsultasikan ke dokter mata ya Bu. Oke Bu, oke. Ya, kalau Ibu sudah paham, apakah Ibu boleh diulangi Bu tanda-tanda bahaya yang harus Ibu ingat untuk bisa dikonsultasikan ke dokter mata? Oke, jadi ini saya dikasih obat, terus nanti obatnya saya tetesin aja di 2 mata saya. Terus tetesinnya 1-2 tetes ya tadi. Terus kayak sehari pakai 4 kali aja. Terus saya juga harus cuci tangan, jangan dikucek juga matanya. Terus nanti kalau misalnya dalam 7 hari ya tadi Bu, kalau misalnya 7 hari mata saya tetap gatal, tetap nggak enak, saya harus ke dokter gitu. Baik Ibu, ada lagi Bu yang ingin Ibu ketahui? Nggak ada. Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk pembayarannya. Bisa di sebelah sini ya Bu, bisa sebelah sini. Oke. Terima kasih Bu, semoga cepat sembuh. Ya, terima kasih Bu. Terakhir ya, mantap ya. Untuk pembayarannya. Soalnya kalau nggak bayar ya. Oke, silakan pegang dulu ya. Jadi silakan teman-teman melihat, mengevaluasi bagaimana pelayanannya dari apoteker ke pasien. Menurut teman-teman apotekernya sangat empati, sangat bahasanya sangat apa ya, komunikatif nggak? Ya, jadi kelihatan ya dari nada suaranya, dari sambutannya, terus kemudian intonasi suaranya itu menunjukkan bahwa apotekernya welcome. Itu penting banget. Bandingkan kalau misalnya apotekernya begini suaranya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Dengan selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Enak mana? Padahal kalimatnya sama, hanya apa? Intonasi suaranya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Itu penting banget ketika kita melakukan suatu medikasi kepada pasien. Nah, tadi sudah digali dengan sangat apa ya, tanpa harus berpegangan pada metode ya. Tapi teman-teman tadi lihat, dia sudah menggali menggunakan metode metode ya. Jadi dia tanpa harus pakai checklist. Berapa usia ibu? Gejala apa ya kan seperti itu ya. Jadi di prakteknya itu hanya bisa kita gunakan ketika kita memahami metode dan kemudian menghadapi pasien tanpa harus menggunakan checklist. Nah, akhirnya rekomendasi terapi yang diberikan apa? Tetes mata ya, Iya, untuk mengatasi iritasinya ya. Menurut teman-teman sudah tepat? Apa masih ada hal yang kurang dari terapi rekomendasinya? Dia tadi keluhannya bersih-bersih. Ditanya nggak pasiennya ada alergi atau tidak tadi? Ditanya, pasiennya jawab apa? Ada. Kalau dia bilang ada alergi, maka apa yang harus dilakukan? Gali lagi riwayat alerginya. Apakah setiap ibu melakukan bersih-bersih, ibu selalu mengalami gejala yang sama? Karena dia bilang ada alergi, nggak semua orang memahami dia alergi atau tidak. Tapi kita bisa menegakkan itu kalau kita bertanya dan dia jawab ya. Misalnya
setiap saya bersih-bersih mata saya merah dan saya bersih-bersih. Dan alergi itu khas banget. Khasnya di mana? Di mata. Ujung mata nih. Gatel. Jadi perlu ditanya lagi, Ibu, dari kemerahan mata saya lihat di ujung mata Ibu sangat merah sekali. Apakah Ibu merasakan gatal-gatal? Tadi ditanya nggak? Belum. Sudah? Oh, sudah dijawab. Oh. Jadi kalau sudah dijawab, sudah dijelaskan oleh pasien, berarti apotekernya sudah memahami bahwa ini alergi. Kalau alergi, maka terapinya tidak hanya simptomatik untuk menghilangi iritasi, tapi juga akar masalahnya, yaitu apa? Alergi. Kira-kira kalau misalnya pasiennya alergi, rekomendasi terapi apa yang bisa diberikan untuk over the counter, obat bebas yang bisa diberikan atau digunakan oleh pasien? Kira-kira apa? Antihistamin, Bu. Antihistamin, betul. Antihistamin generasi berapa? Tanya lagi pasiennya, pasiennya kerja nggak? Pasti kalau ibu-ibu juga nggak pengen ya siangnya ngantuk ya. Antihistamin apa yang tidak menyebabkan kantuk? Generasi ketiga, Fexofenadin. Ya, kalau misalnya pasiennya bilang saya mau beli CTM aja, chlorpheniramine, generasi pertama, bisa nggak? Bisa. Tetapi perlu dijelaskan bahwa antihistamin generasi pertama itu akan menyebabkan gangguan pada aktivitas, menyebabkan kantuk. Juga beberapa panduan mengatakan bahwa penggunaan antihistamin generasi pertama menyebabkan efek samping antara lain apa? Ayo, apa? Tadi selain ngantuk, nafsu makannya bertambah. Mau nggak ada yang minum antihistamin tapi gendut? Itu salah satu penyebab penggunaan antihistamin generasi satu tuh gendut. Bukannya gendut dalam konteks langsung menggemuk ya, tapi nafsu makannya bertambah. Untuk pasien yang mengalami jantung juga bisa menyebabkan membahayakan jantungnya. Jadi makanya guideline mengatakan sebaiknya tidak merekomendasikan pemberian generasi pertama. Jadi kesimpulannya, semua medikasi yang tadi disampaikan sudah cukup bisa menggali, tapi di sisi lain simptomatik sudah diatasi. Hanya satu saja yang belum teratasi, yaitu akar masalahnya, akar disisnya. Yaitu apa tadi akar disisnya? Alergi. Berarti harus diberikan edukasi terkait bagaimana pencegahan paparan alergi. Jadi gaya hidup jangan lupa perlu diedukasi, terutama untuk pasien-pasien alergi. Nggak akan pernah bisa teratasi kalau cuma minum obat alergi dan tidak menghindari alergennya. Ya, jadi harus. Terus tadi satu lagi sebelum saya lewat, cara menggunakan tetes mata sudah dijelaskan. Kalau tetes mata semua orang udah tahu cara pakainya, tapi tidak semua tahu cara yang benar. Bagaimana cara menggunakan tetes mata? Tadi kan apotekernya bilang teteskan saja pada mata kiri dan mata kanan berapa kali tadi? Satu sampai 2 tetes 4 kali sehari. 4 kali sehari. Bagaimana cara menggunakan tetes mata? Begini, tarik begini, atau bagaimana? Begini, kantong mata bawah, kantong mata atas, atau seperti apa? Hati-hati, nggak semua orang bisa pakai tetes mata yang benar. Jadi cara menggunakan tetes mata itu seperti ini. Gini. Karena saya mau praktek gitu ya. Begini gitu. Pegangin ya. Tanyakan dulu pertama, sudah pernah menggunakan tetes mata? Pasti sudah. Ibu, pada saat menggunakan tetes mata, bolehkah Ibu menunjukkan pada saya bagaimana cara menggunakannya? Setidaknya jika tidak bisa digunakan maka harus penengadan, betul? Maka buka kelopak di atas, atau di sini juga boleh. Tapi kalau cairan terlalu jatuh, jadi di sini. Lalu teteskan pada tepat di tengah. Setelah tepat tengah, lalu jangan langsung dipejamkan ya Bu. Pas bagian besar pasien itu ketika menggunakan tetes mata langsung dipejamkan gini kan? Apa yang terjadi? Keluar air mata buayanya ya. Jadi setelah diteteskan begini, lalu katupkan mata perlahan. Terus Ibu kembali posisi seperti ini, lalu tekan di sini. Kenapa harus ditekan? Supaya masuk. Lubangnya ada di sini. Tekan di sini supaya masuk. Setelah itu buka mata pelan. Baru tahu cara pakai tetes mata? Nah, ya. Untuk itu jangan sampai menganggap bahwa pasien sudah tahu, padahal sebenarnya perlu dikasih tahu. Obat tetes mata yang tidak terabsorpsi dengan baik di mata maka tidak dapat bekerja secara optimal. Oke, aman? Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, jadi silakan kembali ke kursi.
Susah atau gampang melakukan role play suami dikasih menurut kalian? Susah. Apa yang membuat kalian merasa susah? Setiap pasien punya indikasi yang berbeda-beda, jadi challenging banget. Jadi kalau kita sebagai apoteker bisa aja, oh takut nih salah kasih ini kayak gitu. Iya betul. Setiap pasien punya keluhan yang berbeda-beda. Jangan fokus pada simptomnya saja, tapi gali lebih lanjut. Dan tadi yang saya garis bawahi ya, jadi deg-degan nih, jadi nggak confidence nih. Itulah seorang apoteker ketika menghadapi di dunia nyata di realita apotek, maka yang harus dilakukan adalah tidak hanya menghafal semua apa yang kalian sudah dapatkan hari ini, tapi juga bagaimana menggali informasi dan juga menyampaikan kepada pasien dengan benar. Kuncinya cuma satu, dua, kompetensi dan komunikasi. Oke? Baik, kalau gitu sampai saat ini, hari ini ada yang mau tanya lagi? Sampai saat ini? Ada yang bertanya? Udah cukup jelas? Oke, berarti kalau dengan demikian untuk suami indikasi gangguan mata sudah ya, kita nanti akan beralih di studi kasus lainnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita praktek di tempat kasus yang lainnya, yaitu kasus yang kedua tentang apa ya tadi? Telinga. Telinga apa hidung? Telinga. Siapa yang mau maju? Kelompok 13 sudah maju ya? Oke, sudah. Sekian video rekaman pembelajaran untuk mata kuliah farmasi komunitas pada program studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, Indonesia. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu syarat dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan serta menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses penilaian. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.